Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Semoga semua sehat, rezeki lancar, lancar semuanya, amin. Jumat yang lalu saya memberi tanda tangan seorang anak calon komuni pertama usai misa pagi. Lalu saya tanya, "Kamu pantang apa hari ini?" Jawabnya, "Saya pantang tidak pegang handphone dan pantang marah." Ape, tak berkati batu. Sabtu kemarin saya misa di Temanggal. Pas berkat batuk, ketemu bocah itu. "Kemarin kamu pegang handphone gak hari Jumat?" "Apa?" Lali dek nen. Mbok neng buri. Pantang remo dia tidak pegang handphone seharian. Apik berkati ping pindho wis lewat. Seorang anak kecil yang punya komitmen, ya. Soal marah belum saya tanya, nanti kalau ketemu dino Jumat bikin nasura anakmu gitu kan. Seorang anak kecil yang punya komitmen sendiri. Saya pantang tidak pegang handphone dan pantang marah. Dan dia sudah menjalani apa yang menjadi ketentuan gereja. Ketentuan gereja itu pantang adalah tidak makan daging dan tidak makan makanan yang disukai. Jika itu terasa ringan, bisa dengan cara lain seturut dengan kesepakatan pribadi. Nah itu sudah. Hari ini, Minggu Prapaskah yang pertama, bacaan Injil tentang
Yesus berpuasa. Selama berapa lama? 40 hari. Awal masa Prapaskah ini kita diajak oleh gereja melalui bacaan-bacaan untuk kita hari ini kembali memaknai masa retret agung kita selama 40 hari. Masa Prapaskah kita ini mau kemana? Tujuan kita mau kemana? Jawabannya, tujuan kita bukan pertama-tama untuk menahan lapar dan haus. Tujuan kita bukan pertama-tama untuk tidak pegang handphone, tidak marah. Itu bukan tujuan kita. Dan bahkan ada yang merasa Rebo kemarin, itu kan puasa baru pertama kali kan. Puasa kedua itu kapan? Jumat Agung ya. Nah sekarang dicek. Hari Rabu Abu kemarin, puasa pertama, siapa yang sukses? Ngacung. Sapa sing gagal? Ngacung. Nah, nek sing tuwa-tuwa ora apa-apa gagal wong ra dikat to ya. Kalau Jumat ya, hari pantang, sapa sing berhasil pantang? Ngacung. Sing gagal pantang? Ngacung. Wah, can demit kabeh iki ngacung ora ngacung kabeh, pantang ora ngacung, ora pantang ngacung ya. Isin apa piye ya kita do isin iki. Kadang kalau hati kita itu rodok peka, merasa aduh aku gagal, terjadi penyesalan ya. Saya katakan sekarang begini, itu bukan tujuan loh Bapak Ibu. Itu semua sarana. Yesus dicobai di padang gurun selama puasa selama 40 hari lalu dicobai itu 3 hal kalau kita maknai sekarang. 1, ketika diminta mengubah batu menjadi roti itu kan simbol kekuasaan, simbol kekayaan. Roti itu kan enak kan? Sekarang itu roti yang paling enak apa? Sekarang ini roti yang paling enak. Enak kabeh. Ya. Jadi wong ngeleh dikei roti apa wae mesti enak. Jenengan sing do kulineran ngono kae. Romo di sana bakmi Jawa enak, di sana soto enak, sate babi enak. Kabeh kuwi enak nek ngeleh. Luwih enak meneh nek dibayari, percayalah. Jadi roti itu nikmat ketika kelaparan dan digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Kita ini kan siapa sih yang tidak suka apapun yang kita inginkan? Semua kan pengen duwe iki, pengen duwe iki, pengen duwe iki. Bahkan untuk pengen duwe iki direwangi ngirit. Sak ngirit-ngirite gen iso misalnya tuku handphone. Itu kan milik itu. Ada rasa kepuasan. Kekayaan itu menggiurkan. 2. Ketika Yesus dicobai supaya menyembah, lalu akan diberikan kepadanya, itu simbol kekuasaan. Karena iblis mengatakan segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Siapa sih yang tidak pengen berkuasa? Berita-berita di media cetak ataupun media elektronik dan media sosial itu kan mereka yang di atas itu kan rebutan kekuasaan. Kita diminta memilih tapi akhirnya hidupnya podo wae, gajine ora tambah. Apa meneh bojone tetep siji to. Kekuasaan itu gurih, bisa mempengaruhi banyak orang dan mendapatkan banyak orang. Pengaruh-pengaruhnya. Yesus digoda itu. Yang ketiga soal kehormatan. Ketika Yesus bukan mengkritik, dibujuk iblis, lalu Yesus mengatakan ada tertulis. Tuh, ubah roti menjadi batu menjadi roti. Ketika menyembah, Yesus menjawab ada tertulis. Nah, iblis kan pinter. Pinternya piye? Wah, kok Yesus tadi digoda referensinya ada tertulis. Nah, sekarang dia iblis itu menggunakan ayat kitab suci juga loh.
Jadi wong-wong kayak sok ngutip kitab suci tentu belum tentu malaikat lho kuwi. Sok iblis barang kuwi, iblisnya pinter kok. Jadi nek ana wong dong kritik sapa menggunakan ayat kitab suci, iblis ki ya wis tau ngono kuwi lho iki. Buka halaman 5, dibuka itu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Bales Yesus kan. Dua tawaran tadi referensi Yesus itu ada tertulis kitab Taurat. Lalu sekarang iblis pinter, ada tertulis mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Pinter lah iblis sih. Kutipan kitab suci loh. Menung saya rapal kitab suci, iblis hafal kok. Tuhan Yesus lalu menjawab, Yesus katanya, ada firman. Wah, ini sudah mulai dipidiak lagi tuh. Ada, kalau sebelumnya ada tertulis, sekarang ada firman. Firmannya apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dihadapi oleh iblis? Tuhan Allah. Yang ketiga ini soal kehormatan, privilege. Orang kan butuh kehormatan, orang punya kekuasaan lalu akan mendapatkan privilege, kehormatan pada gilirannya. Tiga ini kerap kali menjadi tujuan hidup manusia, dan Yesus sudah mengalahkan, karena Yesus tahu itu semua bukan tujuan yang dikejar oleh Yesus. Apa yang dijadikan tujuan hidup? Yesus menjalankan kehendak Allah, mewartakan kerajaan Allah, memberitakan pertobatan. Maka kalau merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak masa pertobatan, masa retret agung, masa prapaskah ini. Mari kita semua sadar, apapun yang ada di dunia ini sifatnya hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah menghormati Allah, mengasihi Allah dan sesama. Maka masa pertobatan ini mari kita baharui kesetiaan kita kepada Allah, bakti kita kepada Allah. Itu yang dikutip oleh Yesus ketika Yesus dicobai yang kedua. Hanya satu yang disembah, siapa? Tuhan Allah. Dan itu ada dalam bacaan pertama, ketika Musa mengatakan kepada bangsanya, ingatlah Tuhan, berikanlah persembahan kepada Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah? Yang telah membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Maka hasil panen pertama berikanlah kepada Tuhan Allah, sebagai bakti, sebagai hormat, sebagai tanda kesetiaan. Maka pantang puasa kita akhirnya menjadi ungkapan kita untuk kembali membangun kesetiaan kepada Allah, dan pegangannya cekelane sabda Tuhan, bukan yang lain. Meskipun iblis pun pegangannya juga sabda Tuhan. Supaya kita berbeda dengan iblis, hormatlah kepada Allah, sebab iblis tidak hormat kepada Allah. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.